وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sudirman atas lantunan ayat suci Al-Quran. Baik, kita bergerak ke acara selanjutnya. Mengawali kegiatan workshop, kita akan mendengarkan sambutan dari editor-in-chief dari jurnal Al-Ma'arif kepada Ibu Dr. Ahdar MPDI. Kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Bapak Arsyad selaku moderator pada siang hari ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya ucapkan yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong, STHI MHI, yang pada saat ini dia selaku Ketua Swajurnal Rumah Jurnal IAIN Parepare. Yang kami hormati Adinda Muhammad Aswad MPD selaku Edukator Jurnal Terakreditasi Nasional dan juga Kepala Unit Pengelola Jurnal dan Publikasi Unsulbar. Dan yang terhormat pada kesempatan hari ini yang sudah sempat join bersama kita, Bapak Insinyur Muhammad Arsyad, SPD, MSI, PSD. Beliau adalah Asesor Jurnal Akreditasi Nasional, Kemenristek, BRIN, Direktur PMC Unhas. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada peserta pada siang hari ini adalah pengelola jurnal Inspirin, yaitu IAIN Parepare Fakultas Parbia. Kemudian yang kedua adalah pengelola jurnal Bangko ya. Kemudian yang ketiga adalah pengelola jurnal Balance. Yang keempat adalah pengelola jurnal Al-Iftar pasca IAIN Parepare, dan yang juga kepada pengelola jurnal JPPI, pengelola jurnal LEDS, IAIN Estain Majene, pengelola jurnal At-Tabiyin dari pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare, dan terakhir kepada pengelola jurnal Al-Ma'arif atau tuan rumah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang mana pada kesempatan hari ini, pada Jumat berkah ini, kita bersama-sama berkumpul dalam dunia maya. Semoga usaha dan kegiatan kita ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kita limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari satu zaman menuju zaman yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, kepada seluruh peserta dan kepada seluruh narasumber, selaku chief editor dari Jurnal Al-Ma'arif, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang, walaupun kami bisa melakukannya dalam keadaan
seperti saat sekarang ini. Perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta dan kepada seluruh pemateri, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Jurnal Al-Ma'arif yang akan berusaha untuk melakukan standarisasi persiapan jurnal akreditasi, kami telah menghadirkan ketiga narasumber yang insya Allah akan memberikan kepada kami, khususnya kepada tim Al-Ma'arif dan juga kepada seluruh teman-teman yang pada saat ini mengelola jurnal. Mari kita bersama-sama bersemangat untuk meningkatkan jurnal-jurnal yang ada di kampus dan di fakultas kita masing-masing. Karena jurnal itu adalah merupakan bentuk reputasi kampus dan akan diukur dari publikasi ilmiah yang dilakukan oleh seluruh akademisi yang ada di kampus-kampus itu. Perlu saya sampaikan pula kepada seluruh narasumber dan kepada peserta bahwa Al-Ma'arif ini berdiri pada tahun 2019. Baru setahun ini Al-Ma'arif telah menerbitkan, insya Allah pada bulan Desember ini baru keempat kalinya akan terbit dan alhamdulillah walaupun umurnya baru setahun seumur jagung, Al-Ma'arif telah mendapat harga dari Kemenak Republik Indonesia yang Kementerian Agama ya. Yang pertama adalah mendapatkan utusan untuk mengikuti course jurnal akreditasi yang dilakukan selama 3 hari, itu mendapatkan bantuan. Kemudian yang kedua adalah bantuan pendampingan akreditasi jurnal pada tahun ini, pada tahun 2020, dan alhamdulillah bantuan inilah yang akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk peningkatan akreditasi dan mengajak kepada seluruh teman-teman yang belum terakreditasi baik di fakultas maupun di sekitar IAIN Parepare maupun di sekitar Ajata Pareng yang ada di Parepare, yang ada di sekitar kami. Baiklah, saya sampaikan pula bahwa Jurnal Al-Ma'arif adalah merupakan jurnal pendidikan sosial dan budaya yang nantinya akan memberikan kontribusi besar kepada seluruh dosen, peneliti, praktisi, dan pemerhati yang akan mengembangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia tentunya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan publikasi ilmiah ini melalui jurnal-jurnal yang kita kelola bersama. Pada siang hari ini pula, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, karena Bapak Insinyur Muhammad Arsyad, SPD, MSI, dan PSD telah bergabung bersama kita. Sekali lagi ucapan terima kasih yang besar-besarnya agar tetap memberikan dorongan, motivasi kepada seluruh tim kami dan juga kepada seluruh pengelola jurnal yang akan hadir bersama kita pada siang hari ini untuk bisa membantunya untuk meningkatkan akreditasi kami ke depan. Ya, sekira itu yang bisa saya sampaikan selaku Chief of Editor Al-Ma'arif Jurnal. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Rumah Jurnal yang ada di IAIN Parepare yang pada hari ini insya Allah akan mewakafkan waktunya, mewakafkan ilmunya bersama kita untuk membicarakan tentang bagaimana jurnal sebagai marwah perguruan tinggi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ahdar, Dr. Ibu Ahdar MPDI selaku Editor in Chief Jurnal Al-Ma'arif Program Studi Tadi IPS. Nah, kita akan bergerak ke acara selanjutnya. Acara inti kita akan mendengarkan materi dari Bapak pemateri yang pertama. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Arsyad PhD selaku narasumber juga di workshop untuk hari selanjutnya. Kebetulan nama narasumber ini sama persis dengan nama saya, cuman beda titel aja, Pak. Terima kasih, Pak, sudah berhadir. Baik, insya Allah pada materi pertama di hari pertama ini akan dibawakan langsung oleh
kepala dari jurnal, dia menjadi otak dari jurnal di IAIN Parepare. Saya perkenalkan secara singkat biodata beliau. Jadi nama beliau adalah Dr. M. Ali Rusdi Bedong, STHI, MHI. Beliau lahir di Kanang, Polman, 18 April 1987. Kemudian beralamat di Polman, Sulawesi Barat. Kemudian pendidikan beliau dari SD di Polman, MI di Sulawesi Tenggara, kemudian MTS di Polman, kemudian Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, kemudian menyelesaikan S1-nya di Tafsir Hadis di UIN Alauddin Makassar, kemudian S2 dan S3 juga sama di UIN Alauddin Makassar. Kemudian karya-karya ilmiah beliau yang sempat tercatat di biodata ini adalah ada implementasi maqasid al-mukallaf terhadap hukum Islam, kemudian panduan ibadah praktis, menanalisis kinerja sosial bank syariah, fikih muamalah kontemporer, maslahat dan kaidahnya, mainstreaming moderasi beragama dan dinamika kebangsaan, dan yang terakhir sepertinya bunga rampai 19 COVID, pandemi dalam 19 perspektif. Kemudian jurnal tulisan beliau juga sudah terbit di beberapa jurnal, mulai dari Jurnal Langkawi, Al-Adil, Diktum, Tafsir, Tematik, dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman beliau juga sudah di beberapa konferensi seperti di Manado, di Jawa Barat, kemudian di IAIN Surakarta, dan juga beliau aktif di beberapa organisasi seperti PMII, sempat di BEM, Yayasan, kemudian Ponpes Arisalah Batik Tengah, kemudian NU, dan saat ini sebagai Ketua Sel Jurnal atau Rumah Jurnal IAIN Parepare. Itulah biodata singkat dari pemateri kita pada hari ini. Insya Allah kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari beliau tentang jurnal di perguruan tinggi. Nanti di akhir acara kita akan lakukan sesi tanya jawab. Jadi silahkan Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan kepada beliau. Nanti kita akan langsungkan acara hingga asar insya Allah. Baik, kepada Bapak M. Ali Rusdi Bedong kami persilahkan dengan hormat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Editor in Chief Jurnal Al-Ma'arif, Dr. Ahdar MPDI, dan tadi sempat hadir Dr. Arsyad PhD. Ya, alhamdulillah beliau sudah kayaknya keluar ya. Kemudian moderator kita juga yang namanya Muhammad Arsyad. Begitu pula dengan seluruh pengelola jurnal yang ada di lingkup IAIN Parepare maupun di luar IAIN Parepare. Pada saat dihubungi maka saya langsung mengambil tema meminta agar dibahas terkait dengan publikasi ilmiah dan marwah perguruan tinggi. Mengapa ini penting kita bahas pada kesempatan ini karena hampir tidak ada perguruan tinggi yang memiliki reputasi yang baik ketika dia tidak memiliki publikasi yang baik pula. Olehnya itu, maka saya sengaja meminta kepada panitia untuk memberikan kesempatan ini. Materi saya bisa di-share ya? Sudah di-share di grup, Pak. Oh ya, jadi apa yang saya masukkan mohon maaf untuk di luar IAIN karena data-data yang saya masukkan itu adalah data-data dari IAIN Parepare. Tujuannya hanya sebagai motivasi bagaimana pentingnya publikasi ilmiah dalam perguruan tinggi atau mengangkat marwah perguruan tinggi. Baiklah. Nah, yang pertama kita bicara terkait dengan peran perguruan tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa perguruan tinggi itu memiliki fungsi tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pengajaran ini apa yang kita lakukan di kelas, yang akhirnya dia akan menghasilkan lulusan yang profesional, sedangkan penelitian itu
pengabdian masyarakat itu bagi mahasiswa kita juga biasanya akan melahirkan atau harus melahirkan karya ilmiah, paten dan prototipe lainnya. Nanti juga akan menghasilkan, kalau dilanjutkan maka dia akan bisa menjadi karya tulis ilmiah yang semuanya ini tiga tridharma perguruan tinggi ini akan membangun budaya bangsa bahkan sampai kepada peradaban dunia. Itu pentingnya publikasi ilmiah, meskipun saat ini akhir-akhir ini publikasi ilmiah lebih banyak diidentikan dengan jurnal. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita sama-sama pahami bahwa instrumen terpenting dalam dalam penelitian itu adalah ketika penelitian yang kita hasilkan itu bisa dipublikasikan. Makanya dulu ketika kita mengadakan workshop yang dihadiri juga oleh beliau bersaudara, ada Muhammad Arsyad dan ada Pak Aswad, beliau kemudian memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita 2 tahun atau kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah itu hasilnya mulai terlihat saat ini. Nah, hasil yang terlihat inilah yang kemudian kita mau berbagi bagaimana pentingnya apa yang kita sebut dengan budaya akademik dalam bentuk publikasi ilmiah yang insya Allah akan bisa mengangkat yang disebut dengan marwah organisasi. Oke, slide-nya next. Nah, pembudayaan melalui publikasi ilmiah, ya, budaya terbentuk melalui publikasi ilmiah ini yang pertama ada yang disebut dengan budaya baca. Karena tidak mungkin kita bisa menulis publikasi ilmiah kalau publikasi karya ilmiah ini kalau tidak ada budaya baca. Begitu pula dengan budaya tulis. Ya, budaya menulis karena ada orang hebat bicara tetapi hampir tidak ada karyanya, tapi ada juga orang yang hebat menulis tapi mungkin ketika dituangkan dalam bentuk presentase biasanya tidak terlalu wah kita dengar. Nah, budaya publikasi yang lain yang bisa dibangun itu adalah budaya jujur, tidak plagiat. Dan saya kira pengalaman-pengalaman saya mengelola jurnal selama ini, salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh pengelola jurnal itu adalah angka similarity yang begitu besar dari penulis. Rata-rata itu di atas 50%. Bahkan pernah saya turnitin artikel yang masuk itu mencapai 92%. Ini menunjukkan bahwa yang dirubah itu hanya namanya saja dan beberapa hal kecil dari penelitian artikel itu yang diubah. Nah, sehingga dalam budaya yang dibentuk melalui publikasi ilmiah itu salah satunya adalah budaya yang jujur atau tidak melakukan plagiat. Selanjutnya budaya yang dibangun juga adalah ada budaya berbagi. Nah, budaya berbagi ini berbagi pengetahuan melalui publikasi-publikasi ilmiah, dan juga yang dimaksudkan di sini bisa juga kita berbagi poin dan koin. Maksudnya apa poin? Yaitu ketika kita mempublikasikan karya kita bisa saja jangan sendiri, libatkan dosen-dosen kita, libatkan kawan-kawan kita yang lain, yang akhirnya poinnya itu bisa terdistribusi, dan begitu pula koinnya ketika ada pembayaran fee untuk publikasi itu bisa juga kita bagi. Nah, ini juga pentingnya berbagi dalam hal ini. Jadi ada yang saya biasa sebut itu dalam penerbitan buku sedekah kum. Ya, sedekah kum ini juga penting bagi kalangan dosen, karena mungkin ada dosen-dosen kita, kawan-kawan kita yang sudah tidak bisa lagi menulis, dan kasihan juga ketika tidak ada karya tulisnya dan akhirnya dia tidak bisa cair BKD-nya dan sebagainya. Maka mungkin dengan adanya publikasi ilmiah ini budaya berbagi juga itu penting untuk kita gelorakan. Ya, salah satunya karena apa? Implikasinya nanti juga adalah ada kepada reputasi perguruan tinggi atau marwah perguruan tinggi. Karena kalau dalam nanti kita lihat scoring Sinta itu bagaimana? Scoring Sinta itu tidak mengenal berapa penulisnya. Yang dikenal itu ketika ada satu dosen, berapapun penulisnya, ya, ada satu artikel, kemudian berapapun penulisnya, makin banyak penulisnya berarti poin untuk perguruan tingginya makin bagus. Misalnya dibagi 5 penulis berarti kalau dia adalah Q1 berarti 5 kali 40. Hasilnya ya 5 kali 40 ada 200 poin untuk perguruan tinggi yang disumbangkan oleh satu artikel itu. Tetapi kalau sendiri menulis, maka biasanya sumbangannya itu hanya 40 poin untuk perguruan tingginya. Jadi makin banyak dibagi,
ya, makin banyak penulis misalnya dalam tanda kutip ya, jangan sewajarnya, itu makin bagus. Karena apa? Poin untuk perguruan tingginya makin tinggi. Dan inilah yang kita lihat di Parepare, saya lihat hampir ketika Skopus tidak ada yang sendiri, pasti melibatkan minimal 3 dosen lingkup IAIN Parepare, dan itu bisa menggenjot skor yang kita peroleh dari Sinta itu sendiri. Karena apa? Ya, nanti kita lihat bagaimana pentingnya itu Sinta. Kemudian budaya menghargai orang lain, kemudian budaya analisis. Oke, next. Sasaran dan manfaat publikasi ilmiah untuk mahasiswa mampu membaca karya ilmiah, mampu menulis karya ilmiah, dan mengenali jurnal ilmiah untuk mencari rujukan. Nah, ini penting sekali. Tadi saya telepon pusat akreditasi IAIN Parepare, ternyata nilai kita dalam akreditasi yang termasuk rendah adalah kurangnya publikasi ilmiah dari mahasiswa kita. Sehingga mungkin ke depan, misalnya apalagi jurnal-jurnal prodi ini adalah bisa mengikutkan mahasiswa sebagai penulis pendamping atau penulis kedua atau ketiga dalam artikel yang ada. Atau skripsi mereka yang berkualitas itu kemudian didorong untuk dimasukkan dalam jurnal ilmiah. Mungkin sebagian jatahnya kita berikan ke mahasiswa di jurnal prodi kita, sebagiannya yang lain itu kita dorong untuk dipublikasikan di luar. Karena ini yang kurang sekali, karena salah satu poin instrumen terpenting dari akreditasi itu adalah adanya publikasi ilmiah dari mahasiswa kita. Dan saya kira tradisi ini belum terbangun dengan baik di lingkup kita yang ada di Ajak Tapareng ini. Kemudian bagi dosen adalah memudahkan tanggung jawab terhadap keaslian karya bimbingannya dan memudahkan penemuan angka kredit. Ini juga penting sekali. Ya, karena kita dosen ini tidak bisa dihilangkan dari kredit, yaitu angka kredit dan kredit di bank. Itu juga tidak bisa dipisahkan. Jadi kredit-kredit ini, karena kalau angka kreditnya tinggi, saya kira kredit di bank juga itu untuk dicairkan juga bisa lebih banyak. Sehingga ini juga penting sekali bagi kita, karena semua instrumen penilaian apapun sekarang, saya kira ujungnya itu berujung kepada publikasi ilmiah. Mau naik kolektor kepala saja sekarang, khusus untuk di bawah 8 tahun, itu harus memiliki karya Skopus minimal SJR-nya 0,15. Kalau ya misalnya profesor ya karya ilmiah juga, dan itu mungkin SJR-nya minimal 0,25. Ini menunjukkan bahwa pentingnya yang namanya publikasi ilmiah. Kemudian di perguruan tinggi, manfaat yang diperoleh juga adalah memudahkan menjalankan perannya, menyemarakkan kehidupan kampus, dan meningkatkan reputasi perguruan tinggi. Reputasi juga penting. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana IAIN Parepare membangun reputasi publikasinya dari 3 tahun terakhir, posisinya di mana, kemudian hari ini 18 Desember ini kemudian alhamdulillah meningkat sekali, dan itu tidak bisa dilepaskan dari dulu ketika saya ingat betul Pak Arsyad datang bawakan materi yang dilaksanakan oleh Sorjurnal Workshop itu. Pak Arsyad sempat ketawa dengan melihat publikasi kita, karena Skopus kita baru 3 pada saat itu. Dan akhirnya beliau sangat miris, prihatin melihat kondisi dari publikasi kita 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah nanti saya akan perlihatkan datanya bagaimana kita mampu untuk meningkatkan sedikit reputasi perguruan tinggi dan masuk melambung beberapa perguruan tinggi yang selama ini dikenal publikasinya bagus. Kemudian untuk negara adalah meningkatkan reputasi negara juga. Karena di Skopus itu ada peringkat publikasi secara urutan negara mana yang paling produktif dalam menyampaikan gagasan-gagasannya dan karya-karyanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini publikasi ilmiah. Kenapa itu penting publikasi ilmiah? Karena betul-betul berkaitan langsung dengan reputasi kampus. Salah satunya adalah mampu meningkatkan akreditasi program studi. Oke, selanjutnya. Ya, coba kita lihat di atas ya. Karya ilmiah, ada pertanyaan khusus memang dalam akreditasi itu, dari akreditasi program studi itu yang menanyakan terkait dengan publikasi kita sejauh mana. Tapi ini adalah personnya dosen yang
masukan. Tetapi saya kira kita yang mengelola jurnal ini juga berkontribusi besar untuk peningkatan akreditasi kampus. Misalnya pertanyaannya, ada nggak misalnya ditulis oleh dosen yang bersangkutan jurnal nasional yang terakreditasi. Kemudian begitu pula yang tidak terakreditasi, internasional berputasi. Begitu pula benar seminar wilayah, lokal, perguruan tinggi dan sebagainya. Atau seminar nasional, seminar internasional. Bahkan tulisan-tulisan opini di media massa juga itu dianggap sebagai bagian dari instrumen penilaian dalam akreditasi kita. Artinya sekali lagi bahwa perguruan tinggi memang memiliki publikasi ilmiah memang memiliki peran yang cukup strategis di perguruan tinggi, dan itu pasti akan berpengaruh kepada marwah dari perguruan tinggi itu sendiri. Ya, selanjutnya. Coba kita lihat semuanya, mahasiswa juga itu kadang-kadang dimintai. Jadi semua instrumen-instrumen ini ada. Dan ini juga yang kedua, selanjutnya, karya ilmiah dosen yang bersangkutan itu yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tugas kita juga di pengelola jurnal ini adalah bagaimana meningkatkan sitasi artikel-artikel di antara dosen-dosen kita. Bisa saja kita menggunakan trik bahwa tapi tidak boleh tertulis ya. Misalnya dosen penulis yang mau memasukkan artikelnya di jurnal kita itu diberikan persyaratan untuk minimal misalnya mengutip 2 artikel yang ada di Al-Ma'arif misalnya. Begitu pula dengan kita juga sebagai editor bisa saja menambahkan referensi-referensi yang dianggap relevan yang belum diakomodir masuk dalam artikel yang dibuat oleh penulis, karena memang kerjaannya editor itu luar biasa. Karena kalau kita mau betul-betul ketat, apalagi yang belum terakreditasi, maka hampir tidak ada artikel yang bisa masuk ke kita. Sehingga nanti juga kita sebagai pengelola jurnal ini bisa meningkatkan sitasi perguruan tinggi, dan itu juga di akreditasi program studi itu ditanyakan juga berapa yang mensitasi. Kenapa ditanyakan terkait bahkan akreditasi jurnal juga berapa yang sudah sitasi. Kenapa ini penting sekali? Karena dianggap bahwa efek dari tulisan kita ada nggak atau tidak. Karena kalau tidak ada sitasi berarti sama halnya tidak ada orang yang tertarik untuk mengutip karya kita. Makanya di sini dan akhir-akhir ini saya lihat sitasi kita di IAIN Parepare alhamdulillah tumbuh subur. Ya, tumbuh subur, dan mudah-mudahan kita pengelola jurnal juga sudah mulai nanti ke depan itu sudah ikut mendukung bagaimana mensitasi artikel-artikel dari dosen-dosen kita, teman-teman sejawat kita, atau jurnal-jurnal yang terkait. Misalnya kita punya perhimpunan setelah ini di jurnal Seajata Pareng itu saling mengutip antara satu jurnal dengan jurnal yang lain, yang insya Allah nantinya akan bisa meningkatkan jumlah sitasi di jurnal kita itu makin tinggi. Oke, selanjutnya. Ini juga meskipun publikasi ilmiah itu tidak harus, bukan hanya dalam aspek artikel jurnal, tetapi publikasi ilmiah juga ada dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Oke, selanjutnya. Lanjut. Ya, itu tadi publikasi ilmiah apa pengaruhnya dengan pengelola jurnal. Saya kira ada poin khusus dalam akreditasi itu yang menanyakan terkait dengan kualifikasi Dewan Penyunting yang nomor 3. Maka di sana makin produktif Dewan Penyuntingnya, Dewan Editornya, maka itu akan makin baik ya. Makin baik untuk untuk jurnalnya, maka dia bisa memiliki nilai maksimal yaitu 3. Lebih dari 50% penyunting sudah pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional. Ya, kalau di sini ada Pak Majdi yang Scopusnya sudah 3, mungkin ya berarti ketika dia dinilai, maka kalau Dewan Penyunting lebih dari 50% itu sudah pernah memiliki jurnal yang skala internasional, maka itu poinnya maksimal 3. Sehingga dalam memilih Dewan Penyunting juga bukan sembarang orang. Harus yang punya reputasi juga.
Karena kalau sembarang orang yang dimasukkan yang tidak memiliki karya, itu bisa berpengaruh terhadap nilai akreditasi yang kita miliki, meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar, tetapi namanya akreditasi jurnal itu poin-poin kecil itu yang dikumpulkan dan akhirnya bisa mendapatkan nilai yang di atas 75, berarti sudah Sinta 2. Oke, selanjutnya. Nah, ini fakta publikasi di IAIN Parepare. Ya, yang pertama sudah ada 5 jurnal yang terakreditasi. Itu tahun 2019 yang lalu yang kita garap. Ini jurnal terakreditasi. Ada jurnal Kuriositas yang sosial budaya itu. Jurnal akreditasi yang Sinta 4. Kemudian ada Al-Ma'iyah. Ini sudah gender dan anak. Ya, itu sudah Sinta 4 juga. Kemudian ada Diktum. Ini Diktum ini yang pertama terakreditasi, tapi masih di jalannya masih jalan yang kayak siput, masih lambat sekali. Kemudian ada Komunida dan ada Al-Islah. Kemudian 5 belum terakreditasi, salah satunya Al-Ma'arif. Ya, mudah-mudahan dengan selesainya nanti workshop ini, Al-Ma'arif sudah bisa mengajukan diri untuk diakreditasi, karena kendala sekarang di akreditasi jurnal itu, kalau contoh kasus yang kemarin saya ajukan, jurnal bahasa Inggris, Inspiring, itu dari bulan Juli saya sudah masukkan, nanti ada pemberitahuannya bahwa lolos evaluasi dokumen itu tanggal 10 Desember. Jadi ada kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan itu baru terbit ketentuannya bahwa lolos. Itu belum dinilai. Artinya apa? Ada beberapa jurnal yang sudah bersyarat sekarang, yang 5 ini sudah bersyarat untuk akreditasi. Inspiring sudah diajukan, Al-Ma'arif mudah-mudahan, yang dikelola juga oleh siapa namanya, oleh Pak Majdi, ada Bangko. Ini juga mudah-mudahan tahun depan, minimal awal tahun itu sudah diajukan segera, atau Balanca juga sudah harus diajukan segera. Kemudian ada 2 jurnal kita, La Yamutu wa La Yahya, tidak bermutu dan tidak berbiaya. Artinya ini jurnal tidak satu kali terbit, 2 terbitnya itu kayak kalau tidak salah 2018 dia sudah ada, tetapi saya lihat terbitannya hanya masih 1 edisi, yaitu ada BKI dan ada MD, manajemen dakwah. Ini yang belum terurus dengan baik. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita bisa jurnal-jurnal prodi yang sudah ada terakreditasi. Kalau sudah ada yang terakreditasi, pasti prodi-prodi yang lain itu ikut semangat untuk menerbitkan secara berkala jurnalnya. Ada juga jurnal yang baru, mohon maaf, ada Al-Iftah. Tapi ini baru 1 edisi, mudah-mudahan bisa ditarik mundur dan dijadikan 2 edisi untuk semester untuk tahun ini. Kemudian ada juga di publikasi kita ada IPN Press, IAIN Parepare Nusantara Press, yang khusus untuk menerbitkan buku-buku ber-ISBN. Dan alhamdulillah saya lihat tadi datanya itu sudah ada 130 buku yang ber-ISBN dari karya-karya dosen kita, baik itu buku antologi maupun buku-buku karya mahasiswa juga banyak, dan buku-buku yang lain termasuk Ibu Ahdar ini saya lihat termasuk yang banyak menerbitkan buku di IPN Press. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Sekarang kita lihat apa sih ukurannya di Indonesia ini untuk melihat publikasi ilmiah dosen, peneliti, dan juga kampus. Ya, maka Sinta itulah sebagai indeks reputasi perguruan tinggi di Indonesia. Persoalannya bagaimana cara melihat prestasi publikasi nasional, internasional, dosen, peneliti, institusi, jurnal secara menyeluruh di satu tempat, di mana data-data publikasi nasional, internasional berada, Scopus, WOS, dan Google Scholar, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi Sinta ini yang kemudian yang akan menghimpun. Selanjutnya.
Nah, coba kita lihat fungsi Sinta. Yang pertama, pusat informasi dosen dan peneliti. Karena banyak jurnal yang sudah terakreditasi ada di dalam, maka ketika kita membuka Sinta, maka memang banyak sekali artikel yang bisa kita jadikan sebagai referensi dan rujukan. Kemudian ada pemeringkatan personal dosen dan peneliti. Jadi ada pemeringkatan seluruh dosen-dosen se-Indonesia mana yang paling produktif. Dan kita dari perguruan tinggi keagamaan hampir tidak ada yang bisa bersaing di 100 besar. Ya, ini dan di lingkungan IAIN Parepare juga alhamdulillah itu sudah banyak pendatang baru yang masuk menyerobot masuk ke urutan 10 besar terkait dengan penelitian dan skornya yang ada di Sinta. Kemudian pemeringkatan institusi. Ini kita nanti saya akan lihatkan datanya. Kira-kira IAIN Parepare itu berada di urutan mana di peringkat institusi di Sinta itu sendiri. Kemudian pemeringkatan jurnal. Nah, inilah yang kita tujuannya nanti. Kita kira-kira masuk di pemeringkatan yang mana. Apakah kita masuk di pemeringkatan Sinta S6, S5. Tapi kalau saya lihat Al-Ma'arif ini minimal S4 lah. Sinta 4. Kalau saya lihat artikel-artikelnya, saya sudah melakukan simulasi, itu kemungkinan ada di minimal Sinta 4. Begitu pula dengan Inspiring, itu juga mudah-mudahan antara Sinta 4 di sana. Kemudian itu bisa melihat juga kepakaran. Nah, jadi Sinta ini sebetulnya dibangun oleh Kemenristek-Dikti kemarin, sebetulnya ada indikasi untuk menyaingi Scopus. Karena banyak kritikan juga kepada Scopus karena dia dianggap sebagai profit oriented. Murni adalah bisnis keuangan saja. Orientasinya hanya kepada uang. Sehingga sebagiannya mendorong agar Indonesia juga memiliki indeksasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan secara internasional. Dan itu sudah dimulai. Sayangnya setelah pecah kongsi antara Kemenristek-Dikti, dia ristek beda sendiri, kemudian diktinya ditarik kembali kepada kebudayaan, pengelolaan Sinta ini agak sedikit bermasalah, khususnya tahun 2020 ini pengelolaan Sinta itu sudah tidak semaksimal dulu, tidak semaksimal. Misalnya kita lihat di Kuriositas yang 2020 itu belum ada yang terindeks, belum ada artikelnya yang disedot masuk ke Sinta. Sehingga dosen-dosen yang ada tulisannya di Sinta itu belum bisa dikenali. Belum bisa dikenali karena apa? Lambat sekali proses penyedotan datanya. Ini ada masalah, saya dengar-dengar kabar karena sebagian SDM yang kerja kemarin ini tetap di Kementerian Ristek, sedangkan yang di Dikti ini karena ditarik ke Dikti kemudian menjadi ada persoalan sedikit dalam hal ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini bisnis, jadi apapun yang kita mau cari, maka di Sinta itu ada Scopus. Di sana ada WOS, yang terakhir itu WOS, meskipun belum bisa ditambahkan ya. Masih template-nya ada di sana, tetapi belum bisa ditambahkan. Ada Google Scholar. Ini Google Scholar ini kita yang masih banyak juga dosen-dosen kita yang belum tahu. Ya, masih banyak dosen-dosen kita yang belum tahu. Bahkan saya lihat ada jurnal yang belum memiliki Google Scholar. Ya, mungkin bisa diperbaiki kembali karena bagaimana orang bisa mencari atau mensitasi kepunyaan kita kalau kita tidak memiliki Google Scholar-nya juga jurnal kita agar bisa dihimpun. Oh, ternyata ada artikel yang terkait yang bisa saya kutip di sana. Masih banyak jurnal yang saya lihat tidak memiliki Google Scholar ya. Nah, nanti itu bisa di Arjuna atau akreditasi jurnal nasional itu tempat untuk masuk. Yang terakhir ini ada persyaratan, mohon maaf, ada Garuda. Jadi setiap jurnal yang mau diakreditasi harus terindeks di Garuda. Jadi semua pengelola jurnal silahkan didaftarkan jurnalnya di indeks Garuda yang warna merah itu ikonnya, silahkan didaftarkan karena kalau tidak didaftarkan maka itu tidak bisa dimasukkan atau tidak bisa dikenali di Arjuna untuk pengajuan akreditasi. Selanjutnya. Nah, coba kita lihat cara perhitungan skor Sinta. Ya. Nah, ini yang sekarang skor Sinta, jumlah dokumen jurnal di Scopus. Yang pertama, kalau dia Q1 itu 40 poinnya. Makanya saya sampaikan tadi, berapapun penulisnya, maka itu dikali
satu penulis mendapat poin 40. Jadi tidak sama angka kredit. Kalau angka kredit maka dia dibagi dengan penulis pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kalau dia adalah di Sinta, ketika kita sudah memiliki artikel misalnya Q1, meskipun penulis kelima, maka poin yang kita peroleh di Sinta atau bobot penilaian yang kita peroleh di Sinta itu tetap 40. Berapapun penulisnya. Jadi kalau mau menguntungkan perguruan tinggi, makin banyak penulisnya dari internal kita, berarti menunjukkan akan makin banyak poin yang akan diperoleh perguruan tinggi. Misalnya berlima menulis di Q1 dan semuanya dari internal IAIN Parepare. Maka poinnya itu menjadi 200 poin. Atau dari perguruan tinggi yang lain, karena ada kolaborasi misalnya. Ada kerjasama, maka kita bisa klaim satu dokumen Scopus, kampus lain juga bisa mengklaim dokumen Scopus dan tidak saling menghalangi dan tidak saling mengurangi nilainya. Jadi ini kelebihannya ketika kita menulis secara bersama-sama. Kemudian Q2 juga 40 poinnya, Q3 itu 30, non-Q itu 30. Ini kalau artikel. Sedangkan kalau yang jumlah dokumen non-jurnal di Scopus itu cuma 15. Jadi misalnya kalau kita memiliki proceeding, maka nilainya itu kecil sekali, yaitu hanya 15. Nah, kemudian selanjutnya jumlah sitasi di Scopus. Ya, kalau ada yang mensitasi artikel kita, kemudian terindeks Scopus, maka poin sitasinya itu 4 poin. Jadi nanti kalau ada yang menulis Scopus, jangan lupa untuk mensitasi apakah jurnalnya yang disitasi atau karyanya atau kawan-kawan yang lain dimasukkan ke dalam. Karena apa? Langsung 4 poinnya. Ketika ada yang mensitasi, dan itu juga di perguruan tinggi, berarti diakreditasi akan ditanyakan apakah kemanfaatannya secara internasional. Itu dibuktikan bahwa ada yang mensitasi dia di Scopus. Sedangkan kalau dia citasinya hanya melalui Google Scholar, yaitu poinnya itu hanya 0,25. Kalau citasi di Google Scholar ini gampang diakal-akali, saya kira. Kita menggunakan ResearchGate, kita menggunakan satu OSF, itu semuanya bisa diakali terkait dengan citasi kita. Tapi poinnya sedikit, yaitu 0,5 saja. Kemudian jurnal artikel, ya, skor jurnal Sinta kalau dia adalah S1 itu adalah 25, kalau S2 itu juga 25, kalau S3 itu 20, S4 itu 20, S5 itu 15, S6 itu Sinta 6 itu juga 15. Jadi yang sama itu S1, S2 itu sama poinnya, S3, S4 juga sama, S5 dan S6 itu juga sama poinnya. Begitu pula dengan kum angka kreditnya itu juga sama. Yaitu Sinta 5 dan 6 itu sama saja angka kreditnya. Jadi sebetulnya kalau kita Sinta 6 sama, kalau poinnya itu sama aja dengan Sinta 5, tetapi dari pemeringkatan itu saya kira kurang patut kalau kita hanya terdampar di Sinta 6. Oke, selanjutnya. Nah, coba kita lihat, ini data saya ambil baru-baru sebelum Jumat, IAIN Parepare dalam Sinta. Sekarang yang tertulis di Sinta IAIN Parepare ada 35 dokumen Scopus. Mungkin kampus lain yang ini bisa dilihat sendiri di Sinta dan dicari nama kampusnya. Bisa dilihat bahwa sudah berapa dokumen Scopus yang dihasilkan di kampus itu selama berdiri sebagai kampus. Jadi kita sudah memiliki 35 dokumen Scopus. Alhamdulillah ini pertumbuhannya lumayan cepat sekali, kencang sekali. Saya ingat betul ketika Pak Arsyad yang lalu 2 tahun yang lalu datang ke kita masih melihat ada 3 dokumen Scopus yang kita miliki, dan beliau memberikan motivasi kepada kita bagaimana mempublikasikan, tidak takut-takut untuk mempublikasikan karya ilmiah kita di Scopus. Meskipun pembicara saat ini belum memiliki dokumen Scopus, ya. Khususnya tahun ini itu sudah tahun pandemi ini, hampir tidak ada produktivitas yang saya hasilkan selama pandemi. Nggak tahu kenapa, cuman yang ada hanya dalam bentuk buku saja. Ya, jadi ada 35 dokumen Scopus.
Sedangkan total dokumen yang kita miliki di Yayan Parepare itu 1.505 total dokumen yang ada di Sinta. Ini saya kira sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah dosen kita. Artinya masih banyak dosen-dosen yang tidak memperhatikan akun Sintanya. Kemudian sitasi kita, ya alhamdulillah, ini sudah ada 4.022 sitasi. 4.022 sitasi. Saya masih ingat betul juga ketika Pak Arsyad menunjukkan kita 2 tahun yang lalu, sitasi kita masih 600 sitasi. Ketika itu, pada saat itu, 2019 awal, dan alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki 4.000 sitasi lebih. Nah ini artinya pergerakannya lumayan. Nanti mungkin apakah Pak Aswad yang akan bawakan materi itu, bagaimana berapa poin sitasi dalam akreditasi jurnal. Nah, sehingga kita juga perlu memperhatikan sitasi. Kalau buku itu ada 169 buku, 41 haki dari 172 dosen. Berarti masih banyak yang tidak mengupdate ini anunya. Sedangkan skor kita, ya skor kita itu adalah 4.836 total skor yang dimiliki oleh Yayan Parepare. Ini mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Sedangkan urutan secara internasional, secara nasional itu berada di urutan 336 dari 5.073 perguruan tinggi se-Indonesia. Alhamdulillah kita masuk 336 dari 5.000 perguruan tinggi, 5.000 perguruan tinggi lebih. Ya alhamdulillah itu sudah ada kemajuan. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga data yang saya ambil, mohon maaf sudah 2018 yang lalu, saya ingat betul juga ketika Pak Arsyad menunjukkan kepada kita bahwa urutan kita pada saat 2018 itu adalah 776. Dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia, alhamdulillah 2020 ini urutan kita sudah 336. Ada kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan urutan kita di perguruan tinggi. Sedangkan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri 2018 kita urutan 42, 2020 ya untuk seluruh produktivitas kita dari berdirinya Yayan ini itu 20 sudah masuk kepada urutan 22. Ya, sudah masuk kepada urutan 22. Sedangkan untuk tingkatan Yayan ya 2018 urutan 36, sedangkan 2020 kita sudah masuk urutan 12. Alhamdulillah kita sudah masuk urutan 12 untuk tingkatan Yayan. Sedangkan 3 tahun terakhir, alhamdulillah produktivitas kita 3 tahun terakhir melejit sekali. Untuk tingkatan IAIN itu nomor 4, sedangkan PTKIN itu adalah urutan 15. Artinya begini, karena di Sinta itu ada produktivitas seluruhnya dihitung, ada yang hanya men-scoring 3 tahun terakhir. Untuk 3 tahun terakhir, alhamdulillah Yayan Parepare berhasil masuk ke urutan keempat untuk skala IAIN dan urutan 15 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tergabung antara UIN, STAIN dan IAIN. Alhamdulillah ini sudah mudah-mudahan bisa lagi ditingkatkan, apalagi kalau jurnal Al-Ma'arif ini masuk atau jurnal-jurnal yang lain masuk, maka saya kira poinnya juga akan dahsyat sekali. Oke, selanjutnya. Bisa dilihat apa namanya? Bisa diklik. Ya, mau melihat akunnya ya buka saja Sinta, kemudian searching Yayan Parepare atau searching perguruan tingginya masing-masing. Maka itu bisa terlihat. Oke, selanjutnya saja. Oke, mungkin ada tadi Pak Arsyad kembali ke slide selanjutnya saja. Oke, selanjutnya. Inilah pemeringkatan dosen 3 tahun terakhir di Sinta khusus Yayan Parepare. Jadi maksud saya memperlihatkan ini bahwa sesungguhnya
penting sekali. Karena apa? Ini reputasi pribadi juga itu penting. Jadi kalau mau melihat siapa sih yang paling produktif, bukan dengan omongan, bukan dengan kata-kata, tetapi bisa langsung dicek di Sinta siapa yang paling produktif di perguruan tinggi, misalnya Unhas, siapa paling produktif di Stein Majene, siapa yang paling produktif di IA Polman, dan sebagainya. Tadi itu sudah muncul, ada Pak Abdul Khalik yang paling produktif. Di kita itu ada Pak Abdul Khalik, ini 3 tahun terakhir ya, nggak bisa diklik kayaknya. Kemudian ada Pak Majdi. Ini pendatang baru ini Pak Majdi. Tapi alhamdulillah luar biasa. Ini bisa kita lihat skornya beliau itu 401,5. Dokumen Scopusnya ada 4. Ya, dokumen Scopusnya ada 4. Ini menunjukkan bahwa luar biasa. Itu dari 2018, 19, dan 20. Selanjutnya ada Pak Majdi. Ini Pak Majdi masih luar biasa produktifnya, khususnya di masa pandemi. Skornya sudah 204, dokumen Scopusnya sudah ada 3, ya, sudah ada 3, dan semuanya dihasilkan pada tahun 2020. Semuanya dihasilkan pada tahun 2020, makanya untuk 3 tahun terakhir itu beliau masuk dalam urutan yang kedua. Jadi oke, selanjutnya ada Pak Rektor Ahmad Sultra Rustan. Ini juga beliau sudah memiliki Scopus. 2018 dan 2020 itu beliau juga sudah memiliki 2 Scopus. Ada berapa ini? Ada 3 ya. Ada 4. Ada 4, 1 dalam bentuk konferensi dan 3 dalam bentuk artikel. Jadi beliau sayangnya belum memiliki Sinta 2. Jadi ada semua di sini kalau kita mau lihat pemeringkatan. Kemudian ada Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati itu juga sudah masuk di urutan ke-5. Ya, urutan ke-5, dan beliau juga sudah memiliki Scopus. Itu ada 7 Scopus beliau. 5 dalam bentuk konferensi, 2 dalam bentuk artikel. Karena konferensi nilainya kecil, makanya skornya beliau tidak melejit ya. Karena konferensi itu hanya nilainya cuma 15, sehingga kecil sekali. Lebih tinggi nilainya Sinta 2 dibanding konferensi yang Scopus. Ada Pak Ahmad Abbas. Ahmad Abbas ini calon dosen CPNS-nya Majene ya. Jadi sebentar lagi sudah dimigrasi datanya ke Majene. Ini beliau memang belum memiliki Scopus, tapi Sintanya yang lain ini yang cukup luar biasa. Ada Sinta 2-nya 1, Sinta 3 dan sebagainya. Dan begitu pula dengan citasinya itu 122. Oke, selanjutnya. Dosen selanjutnya kita lihat ada Muhammad Haromain. Ya, ada Muhammad Haromain. Ya, Muhammad Haromain ini juga lumayan produktif, urutan ke-6. Scopusnya itu baru 1, yaitu Q4. Ya. Begitu pula dengan artikel-artikel yang lainnya, tapi dia bagus di citasi 141. Kemudian ada Ali Halidin, tak perlu Ali Halidin karena Ali Halidin ini sudah pindah ke, sebetulnya sudah pindah ke ke Bone, tapi datanya di Sinta masih di IAIN Parepare. Ada Pak Fikri, calon profesor kita. Sayangnya Pak Fikri kenapa tidak melejit poinnya? Karena banyak nomor ID Scopusnya. Karena biasa menggunakan nama yang berbeda dan email yang berbeda. Jadi ada yang menggunakan Fikri, ada yang menggunakan Fikri Lahafi. Sehingga sehingga sulit untuk diklaim semua oleh Sinta. Sulit untuk diklaim semua Sinta. Padahal beliau memiliki banyak Scopus juga, dan mudah-mudahan setelah ini beliau 2020 bisa profesor. Kemudian ada Pak Musyarif. Ini tuannya Bu Ahdar. Ini juga masuk 10 besar. Khususnya 3 tahun terakhir ya. Masuk 10 besar di 3 tahun terakhir. Meskipun beliau tidak memiliki Scopus, tetapi beliau cukup aktif menulis di Sinta yang terakreditasi. Jurnal terakreditasi, sehingga poinnya banyak. Misalnya Sinta 4, itu 20 poinnya. Jadi itu sudah 60. Yang dikumpulkan 3 kali 20 sudah
60. Jadi banyak sekali. Karena apa? Saya lihat juga salah satu yang selalu mengikutkan namanya beliau adalah nyonyanya. Sehingga ketika di sinkronisasi, alhamdulillah poinnya langsung melejit. Dan yang terakhir ada Bapak Islamul Haq, Kepala Pusat Akreditasi. Saya sendiri itu terlempar dari 10 besar ketika Pak Majdi masuk dan Pak Ahmad Abbas masuk. Karena hampir 2020 ini tidak ada karya yang saya hasilkan dalam bentuk jurnal. Jadi sekali lagi, di Sinta ini yang dihitung hanya jurnal saja. Artikel jurnal saja. Buku itu tidak dihitung sebagai poin. Begitu pula dengan HKI, hanya dihitung dari produktivitas. Buku dan haki hanya masuk dalam kategori produktivitas, tapi dia tidak masuk dalam kategori poin skor yang ada di Sinta. Dari total teman-teman tadi inilah yang kemudian menghasilkan apa yang kita sebut dengan skor IAIN secara keseluruhan. Ya, inilah skor IAIN secara keseluruhan. Urutannya kalau secara nasional 336, tapi 3 tahun terakhir itu kita masuk urutan 277. Lumayan kan, kita masuk urutan 277 perguruan tinggi se-Indonesia yang jumlahnya 5.073 perguruan tinggi. Artinya alhamdulillah kita sudah masuk di sana dan kita targetkan terus, mudah-mudahan dengan bangkitnya jurnal-jurnal di IAIN Parepare itu bisa mengangkat reputasinya. Begitu pula dengan perguruan tinggi yang lain, saya kira sama, karena status swasta dan negeri dalam Sinta ini tidak ada perbedaan, sama saja. Jadi banyak perguruan tinggi swasta justru masuk ke 100 perguruan tinggi yang paling berpengaruh. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang intinya yang ingin saya sampaikan bahwa publikasi ilmiah ini memang sangat berpengaruh terhadap marwah perguruan tinggi. Ya mungkin misalnya di di Unhas itu beliau saya dengar-dengar menganggarkan sampai 5 miliar untuk publikasi ilmiahnya. Ini memang tidak nanggung-nanggung. Jadi ada istilahnya reward, apresiasi ketika ada yang artikel dari dosen yang bersangkutan itu terindeks Scopus, langsung dikasih cash, dana cash kurang lebih 40 jutaan. Kalau kita ini masih sedang berjuang, mudah-mudahan juga bisa dianggarkan. Apalagi mungkin di swasta. Di UMI juga bagus, ada apresiasi besar juga untuk ini. Kalau swasta saya kira masih kesulitan untuk memberikan apresiasi yang besar untuk perguruan tingginya. Tapi intinya bahwa di IAIN Parepare sendiri tanpa apresiasi, alhamdulillah itu publikasi sudah sangat maju, sudah sangat kencang, sudah sangat bagus. Mudah-mudahan mungkin nanti Bu Ahdar ketika materi Pak Arsyad itu bisa dikasih pengantar sedikit, bahwa berkat motivasi beliau, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada beliau. Berkat motivasi beliau, alhamdulillah publikasi di IAIN Parepare itu melejit, ya, lumayan kencang. Padahal dulu beliau sempat, saya ingat betul, tertawa melihat kita, tertawa melihat publikasi kita, dan setelah beliau hadir, akhirnya ada motivasi dari pengelola jurnal, yang pengelola jurnal juga adalah dosen, dan itulah yang menghasilkan banyak publikasi dalam bentuk Scopus. Saya kembali serahkan ke Pak Moderator, Pak Muhammad Arsyad, MPD. Silahkan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ali Rusti selaku narasumber pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu hingga azan sholat asyar. Kita akan lakukan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung dinyalakan saja audionya dan sampaikan nama dan asalnya. Silakan Bapak Ibu. Silakan dinyalakan saja audionya dan disampaikan pertanyaannya langsung kepada narasumber.
Silakan Bapak Ibu. Ibu Yusria atau Ibu Nur Fadila mungkin ada pertanyaan. Silakan Bu Nur Fadila. Baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pengelola Jurnal Al-Ma'arif yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bergabung pada workshop kali ini. Terkait dengan Sinta Pak, kebetulan kami ini kan bukan verifikator Sinta, jadi belum familiar dengan Sinta. Tadi saya sempat coba-coba buka akun Sinta Kampus. Nampaknya, setahu saya beberapa teman-teman itu sudah menerbitkan tulisan di Scopus, tapi nampaknya belum ada dokumen yang terbaca bahwa kampus kami pernah menerbitkan tulisan di Scopus, Pak. Terindeks Scopus itu kira-kira supaya dia muncul di Sinta itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, langsung saja Pak Arsad ya. Ya, silakan Pak. Oke, yang pertama siapa verifikator Sintanya? Admin Sintanya siapa? Kalau saya tidak salah Pak Hasan Basri, Pak, yang di SPI sekarang. Itu yang harus dicari dulu, Bu Nur Fadila. Itu yang dicari dulu. Karena kerjaan kita di verifikator Sinta menelusuri karya teman-teman di Scopus. Setelah ditemukan, dicari ID-nya dan ditambahkan sendiri. Diambil nomor ID Scopusnya, verifikatornya, verifikator Sintanya, adminnya. Adminnya yang jadi kemudian verifikator Sinta yang harus menambahkan ID Scopus ke Sinta. Iya, betul. Setelah itu baru di sana itu ada di klik sinkronisasi. Nah, nanti akan ada, coba mungkin di screen anunya ya. Bisa saya ya, ya bisa Pak, silakan. Saya mau perlihatkan dulu bagaimana saya kemudian sebagai verifikator di sini itu memiliki kewenangan sampai kepada menambahkan Sintanya teman-teman. Nah, kalau verifikatornya tidak aktif maka itu masalah sekali karena reputasi kampus gara-gara verifikatornya tidak aktif. Nah, ini kalau verifikator begini modelnya Bu. Silakan misalnya saya mencari namanya Fikri misalnya. Nah, saya sudah menemukan namanya Fikri dan ada nomor Scopusnya dikirimkan ke saya atau saya cari sendiri. Terlihat ya? Di landscape mungkin bagus Pak. Terlihat. Di landscape HP-nya Pak, dibaringkan biar lebih terang, lebih besar. Ya, oke. Maka di sini saya bisa edit author, baru saya tambahkan nomor ID Scopusnya. Ya kan? Kalau sudah saya tambahkan nomor ID Scopusnya, kemudian saya update profil. Setelah update profil itu, saya back to profilnya Pak Fikri. Maka saya tinggal lakukan ini. Request Scopus tag. Maka secara otomatis nanti berapapun Scopusnya Pak Fikri dengan ID yang ini, maka itu akan masuk secara otomatis. Nah, ini juga kendalanya dulu ketika IAIN Parepare belum memiliki verifikator yang jelas, itu banyak yang berhamburan karya dosen teman-teman. Tugasnya admin ini adalah menghimpun tulisan teman-teman, meminta ID Scopusnya kemudian ditambahkan dan secara otomatis akan dikenali oleh Scopus, ditambahkan di sini. Yang warna kuning ini ada Scopus ID di sini ditambahkan, Bu. Kalau misalnya langkah yang saya lakukan dulu sendiri melalui akun author sendiri. Boleh. Tapi dia agak rumit, agak lambat untuk dicari, untuk disedot datanya. Bisa. Jadi misalnya kalau sudah ada dosen-dosen yang sudah kita ketahui memiliki ID Scopus, maka mohon diminta untuk ditambahkan ID-nya di akunnya masing-masing. Dengan itu maka otomatis akan muncul sendiri berapa Scopus yang ada di Steinmagene.
Langkah yang kedua, misalnya kalau ini tidak aktif orangnya dan tidak mau juga mengundurkan diri misalnya, maka silahkan buat surat, Bu, ke helpdesk-nya Sinta untuk meminta pergantian pengelola akun Sinta institusi. Bisa dilakukan dan saya melakukan itu kemarin karena misalnya Pak Ali Halidin kebetulan nggak mau untuk diganti atau belum tidak sempat mengajukan permohonan pengunduran diri, akhirnya saya mengajukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua LP2M. Nah, jadi begitu, Bu. Jadi nanti ini maka otomatis dikenali. Inilah kerjaan kita sebagai verifikator Sinta itu seperti ini. Ada lagi, Bu? Ya, terima kasih banyak, Pak. Nah, ya, jadi kalau misalnya saya klik ini anunya Pak Fikri, maka otomatis diarahkan ke Scopusnya. Nah, akun Scopusnya yang ada di Scopus ini. Jadi sekali lagi ini memang kendala ketika verifikatornya tidak aktif, maka pasti ranking perguruan tingginya juga jatuh. Karena justru kita yang harus mencari, karena ada dosen-dosen yang kadang-kadang juga tidak tahu ternyata ID Scopusnya sudah ada. Karena misalnya langsung dicantol namanya oleh temannya, dan akhirnya dia tidak tahu bahwa dia punya ID Scopus. Oke. Baik, terima kasih Ibu Nur Fadilah atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, langsung dinyalakan saja audionya. Ibu Kadriani mungkin ada pertanyaan, atau Ibu Yusria atau yang lain. Pak Naim. Jadi begini, sekali lagi termasuk di IAIA Dedei Polman ini saya lihat banyak sekali kolaborasi dengan Yayan Parepare. Tapi masih banyak yang saya lihat tidak record di Sinta publikasi Scopusnya. Mungkin karena admin Sintanya yang tidak aktif, admin Sinta institusinya tidak aktif. Jadi sekali lagi bagi dosen atau perguruan tinggi yang tidak aktif admin Sintanya, minta saja pergantian, Bu. Nanti saya kirimkan contoh permohonan pergantian admin Sinta, itu ada. Karena kalau tidak, maka reputasi perguruan tinggi kita juga akan jatuh. Ya, kita masih ada waktu beberapa menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu Yusria. Tapi suaranya tidak terdengar, Ibu Yusria. Mungkin headsetnya tidak tercolok dengan laptopnya. Belum terdengar Ibu Yusria? Belum ada, Bu. Bu Yusria belum ada terdengar. Mungkin pertanyaannya bisa ditulis di chat saja, Ibu Yusria. Iya, iya. Oke. Yang lain juga silakan boleh dinyalakan audionya yang ingin bertanya. Pak Naim, ingin bertanya Pak Naim?
Tapi Pak, kalau Anda ada bertanya, Mas, tanya. Ya, silakan Bu. Iya. Begini Pak, teruntuk Ketua Saujurnal, ini kan dibahas beberapa kali bahwa beberapa waktu yang lalu katanya tingkat publikasi masih rendah ketika pertama kali Pak Arsyad datang. Nah, apa treatment yang dilakukan oleh Saujurnal ini sehingga dapat meningkatkan jumlah publikasi di IAIN Parepare? Apakah misalnya ada reward tertentu untuk list, ataukah misalnya ada surat edaran yang sifatnya apa begitu sehingga memacu publikasi di kampus? Terima kasih Pak. Oke. Sebetulnya kalau reward itu belum ada, tetapi yang sering saya lakukan adalah mengirimkan peringkat-peringkat dosen se-IAIN Parepare. Jadi saya urut yang paling banter publikasinya sampai kepada urutan buncit. Dengan cara itu pasti dosen-dosen merasa risih, merasa kurang nyaman ketika dia tidak memiliki skor apapun di Sinta. Dengan itu saya lihat alhamdulillah setelah sering dilakukan perankingan di Sinta yang saya buat dalam bentuk PDF, alhamdulillah publikasi bangkit sekali, dan termasuk dosen-dosen yang selama ini menyembunyikan karya Scopusnya itu akhirnya dengan jujur kadang mengirimkan ID-nya ke saya untuk ditambahkan dan disinkronkan dengan Sinta. Jadi mungkin trik-trik sederhana yang seperti ini yang mungkin di Majene bisa dilakukan pertama kali, yaitu coba di ranking seluruh dosen. Memang agak kontroversial awalnya, ada yang mencibir, ada yang protes karena dia diposisikan urutan yang buncit sekali. Tapi alhamdulillah setelah itu banyak sekali yang datang di kantor untuk segera mensinkronkan antara Google Scholar-nya dengan Sinta, antara ID Scopus-nya dengan Sinta. Itu trik sederhana yang saya lakukan kemarin untuk mendorong, belum lagi memang sering melakukan workshop penulisan karya ilmiah. Tapi kalau sudah ada rewardnya, saya kira itu sudah akan kencang sekali publikasi kita kalau ditambah dengan ini. Karena saya menyontoh, melihat betul apa yang terjadi di Unhas. Apa yang terjadi di Unhas itu publikasinya luar biasa kencangnya. Dan dilakukan secara masif. Dan anggarannya juga sudah luar biasa. Mungkin kita karena di IAIN ya disadarilah masih kecil. Tetapi saya kira trik itu juga yang pertama boleh dilakukan Bu Nur Fadilah di Majene, kalau bisa ambil alih dulu. Ya, ambil alih dulu apa namanya? Sebagai pengelola, ya, sebagai pengelola atau verifikator Sinta. Setelah itu baru insya Allah banyak terobosan yang bisa kita lakukan. Kalau orang yang tidak sering ngecek setiap hari, maka bisa saja ada antrian 5 dosen, 7 dosen, atau 10 dosen yang sebetulnya sudah mau mendaftar Sinta tapi belum diverifikasi, dan akhirnya ya secara otomatis mereka tidak bisa terpublish karyanya. Ya saya kira begitu Pak. Baik, ya terima kasih. Mungkin menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Fadilah Nurholis. Silakan Bapak Ibu yang ingin juga bertanya, silakan dinyalakan studionya. Pak Naim mungkin atau Pak Mamun, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, terkait karena saya yang diamanahkan sebagai verifikator Sinta di Stai Al-Ghazali Sopeng. Kemudian ada beberapa dosen yang sudah ada tulisannya diterbitkan di jurnal yang terakreditasi Sinta 4, kemudian tidak terindeks di Google Scholar, sehingga itu sulit untuk diklaim untuk dimasukkan di Sinta karena tidak terindeks di Google Scholar tulisannya itu, padahal sudah terbit di Sinta 4. Oke, saya paham masalahnya kalau itu.
Iya, terima kasih Oke. banyak. Sekian. Ya, terima kasih Pak Mahmud sudah dipahami maksud pertanyaannya. Silakan Pak Lirsdi. Oke, saya kira kalau tidak terindeks di Google Scholar itu hampir mustahil karena kalau dia sudah OJS maka otomatis itu masuk ke Google Scholar. Hanya saja ya ini saya prediksi saja, hanya saja dosen yang bersangkutan tidak mencari artikelnya atau tidak menambahkan artikelnya di akunnya dan akhirnya tidak bisa dibaca atau disedot oleh Sinta. Saya prediksinya di sana. Karena kalau dia sudah OJS, maka itu sudah dipastikan pasti Google Scholar itu. Pasti sudah masuk di Google Scholar, sudah dipastikan. Mungkin kurang teliti untuk mencari tulisannya di di Google Scholar kemudian dimasukkan di akunnya. Jadi mungkin bisa diminta akunnya Pak Naim. Setelah diminta akunnya itu, kemudian kita sendiri akun Google Scholar-nya, kemudian kita yang carikan. Saya sering begitu. Ada dosen-dosen yang mungkin sudah tidak terlalu paham terkait dengan cara kerja Google Scholar. Saya minta akunnya mereka, saya tambahkan sendiri, saya carikan karya-karyanya. Setelah saya carikan karyanya baru saya tambahkan dan disinkronkan dengan Sinta. Alhamdulillah. Seperti Pak Musyarif ini, beliau itu masuk 10 besar sebetulnya. Ibu Ahdar ini minta tolong sama saya untuk disinkronkan. Dan alhamdulillah setelah disinkronkan ternyata banyak sekali tulisan beliau. Padahal sebelumnya ketika saya umumkan 0 poinnya. Tapi setelah disinkronkan alhamdulillah bisa naik menjadi urutan ke-9. Ini kan luar biasa. Jadi mungkin saja dosen-dosen kita banyak sebetulnya punya karya, hanya saja belum disinkronkan, belum dilakukan penertiban, akhirnya tidak terbaca di Sinta. Oke, saya kira itu Pak Naim. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Mahmud sudah terjawab. Masih bisa bertanya satu pertanyaan lagi. Ya, silakan Pak Mahmud. Yang kedua, Ustaz, bagaimana misalkan sudah ada tulisan yang diterbitkan di repositori dalam bentuk tesis atau skripsi, kemudian dengan judul yang sama, apakah bisa diterbitkan lagi di jurnal yang terakreditasi, Ustaz? Oke. Ini ada kendala sedikit itu. Makasih ya. Oke, mohon maaf Pak Ustaz, saya langsung ya. Ya, silakan Pak. Ada kendala sedikit biasanya kalau persis judulnya kemudian misalnya bab 4-nya langsung diambil tanpa dilakukan perubahan-perubahan. Biasanya kalau sudah terbit di repositori dan pengelola jurnal kemudian melakukan similarity atau melakukan scan Turnitin, biasanya dibacanya Turnitinnya di atas 50%. Padahal itu adalah karyanya sendiri. Tetapi kalau pengelola jurnal yang paham bahwa repositori itu adalah bukan publisher. Jadi ketika misalnya kita men-scan, jadi ketika kita men-scan menggunakan Turnitin kan terlihat itu. Dari mana? Oh, ternyata dari repositori. Repositori itu bukan publisher. Dia hanya penampung data. Dia kayak perpustakaan. Sehingga kalaupun misalnya similarity-nya tinggi, tapi kesamaannya itu dengan tulisannya sendiri yang ada di repositori, sebetulnya sebagai pengelola jurnal itu diloloskan saja. Karena itu tidak berpengaruh apa-apa. Berbeda sekali kalau dia sudah dijurnalkan atau dibukukan di Google Book, kemudian masuk, itu kemudian tidak pasti terbacanya itu akan sebagai melakukan plagiarisme atau similarity-nya tinggi. Saya kira begitu, Pak. Jadi kalau memungkinkan sebelum dimasukkan repositori, jurnalkan dulu. Itu lebih aman. Karena banyak kasus, banyak yang ditolak jurnalnya itu, artikel jurnalnya karena dia sudah upload di repositori oleh kampusnya. Setelah di-upload, kemudian dia jurnalkan dan akhirnya terbaca tinggi sekali similarity-nya atau plagiarisme-nya. Saya lihat ada dalam bentuk chattingan ini pertanyaannya, Pak. Iya, betul. Ada 2 pertanyaan, Pak, dari Ibu Yusria. Yang pertama, bagaimana menjadi verifikator Sinta?
Yang kedua, bagaimana cara mengganti logo yang ada di Sinta Pak? Karena katanya yang tampak adalah bukan logo IAI, tapi yang tampak logo IAIN. Oh, oke. Begini, dimulai dari verifikator Sinta, itu bermohon ke Ristek Dikti. Bisa melalui email. Tapi email yang digunakan adalah email institusi ya ketika mengirim. Nanti itu ada helpdesk-nya, kemudian minta agar kita melakukan pergantian verifikator Sinta. Nah, nanti saya bisa kirimkan contoh verifikator, contoh permohonan pergantian verifikator. Setelah itu kalau sudah dimiliki, maka otomatis yang kedua ini terjawab. Karena dengan itu adanya kalau kita sudah bisa ditetapkan jadi akun, pemegang akun, maka kita yang ganti logonya, kita yang ganti namanya. Misalnya kalau masih stay DDI, bisa kita ganti menjadi IAIA, atau kita ganti menjadi Institut Agama Islam DDI, baru ada singkatannya juga, itu bisa. Karena kalau tidak diganti, bukan adminnya yang ganti, biasanya verifikator di pusat itu tidak mengetahui bahwa apakah kampus ini sudah bertransformasi menjadi IAIN atau IAIA atau tidak. Karena ketika saya masuk, itu juga masih menggunakan nama Stein, belum menggunakan nama IAIN atau Institut Agama Islam Negeri. Karena apa? Tidak ada yang ganti. Nah, jadi kalau mau nanti bisa bermohon ke verifikator Sintanya begitu, Bu. Oke, menjawab 2 pertanyaan dari Ibu Yusria. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Apakah yang bisa terindeks Scopus atau Google Scholar hanya artikel atau tulisan yang terbit melalui OJS? Oh. Oke, saya langsung jawab ya. Iya, Pak. Di Google Scholar itu kan sebetulnya ada beberapa opsi. Misalnya buku saja bisa diindeks di Google Scholar tanpa masuk ke Google Book. Silakan dibuka Google Scholar-nya, ada itu di atas, tambahkan secara manual. Nah, setelah tambahkan secara manual itu ada opsi-opsi sana, bahkan hak patennya ada, tesis juga ada, disertasi juga ada. Ada bisa ditambahkan secara manual di situ, buku juga ada, sehingga nanti akan terdata semua karya kita di Google Scholar. Tapi kalau misalnya mau agar bisa dikutip oleh orang lain, maka opsinya itu bisa dimasukkan di repository atau bisa dimasukkan di ResearchGate. ResearchGate itu bisa dikutip. Silakan dilihat, dibuka nanti ResearchGate-nya, maka ada daftar di situ dan bisa dimasukkan. Dan bisa juga untuk menskenariokan sitasi. Untuk mengakali dalam tanda kutip ya, untuk mengakali, ini trik-trik jahiliyah saja. Untuk mengakali sitasi itu bisa dengan menggunakan ResearchGate. Kita ambil tulisan mahasiswa, kemudian namanya di situ, kemudian kita kutip tulisan kita masuk ke sana. Kita kutip jurnal kita masuk ke sana. Maka nanti akan pasti ketika sudah terpublish 1 minggu 2 minggu kemudian, maka di Google Scholar itu sudah terbaca bahwa ada yang kutip tulisan kita melalui ResearchGate. Nah, tetapi kalau tidak mau repot, bisa langsung ditambahkan melalui Google Scholar saja, boleh. Tinggal dipilih itu ada tanda tambah di situ, klik, ada di bawah itu manual, tambahkan secara manual, silakan, tinggal dipilih opsinya di atas. Ada buku, ada paten, ada komprehensi, ada ini, banyak di situ. Ya, kalau mau dipraktekkan, ini terakhir mungkin ya. Ya, Pak. Ya, saya screenkan dulu. Kalau misalnya Google Scholar, nah ini kalau saya, ini kan ada tambah. Maka tambahkan secara manual. Di sini ada jurnal. Kalau misalnya ada jurnal kita yang dulu belum OJS, maka bisa ditambahkan di sini ada komprehensi, ada buku, ada tesis, ada paten, panggilan pengadilan dan lainnya. Itu bisa juga semuanya bisa ditambahkan di sini. Ya, ada komprehensi, ada bab. Artinya kalau sudah ditambahkan di sini, maka di Google Scholar kita itu akan terlihat berapa jumlah publikasi kita. Nah, kayak misalnya contoh saya ini banyak ya,
Ada juga yang di ResearchGate. Jadi kalau ada yang tidak terpublish, maka buka saja ResearchGate kemudian dikutip di sini. Misalnya tulisan saya ada yang dikutip di ResearchGate ini sudah 33, saya lihatkan ya. Nah, ini yang terambil dari ResearchGate-nya, Bu. Jadi kalau mau siasati publik mau siasati jurnal kita agar banyak yang yang citasi, maka masukkan mungkin artikel yang tidak berkualitas tidak apa-apa. Yang penting kutipannya di bawah itu banyak. Yang terkait dengan tulisan kita langsung atau artikel yang ada di jurnal kita, biar nanti terbaca di Google Scholar-nya itu banyak yang kutip kayak begini. Ini diambil dari ResearchGate, ada juga yang tidak ya, banyak yang tidak. Tapi misalnya kalau ini diambil dari ResearchGate. Jadi siapapun kita yang mau menambahkan, mau meningkatkan citasi, kalau tidak ada yang citasi, maka citasi sendiri, diakali. Namanya teknologi itu bisa diakali. Ya, ini trik-trik yang pernah saya dapatkan ketika melaksanakan workshop di Makassar kemarin, bahwa trik jahiliyah dalam publikasi ilmiah itu juga biasa dilakukan, yaitu melakukan citasi sendiri. Saya kira itu Pak Arsyad. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Ali Rusdi. Pertanyaan-pertanyaan telah terjawab dan mungkin kita harus mengakhiri rangkaian hari pertama karena telah masuk waktu salat asar dan kita akan menutup hari ini untuk hari pertama. Terima kasih banyak kepada Pak Ali Rusdi yang telah meluangkan waktunya memberikan ilmu kepada kita semua tentang pengenalan jurnal dan terkait tentang dunia jurnal. Baik, saya selaku moderator mohon undur diri dari hari pertama. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada hari kedua besok pagi dan informasinya akan disampaikan lewat grup. Mohon tetap dipantau informasi yang ada di grup dan jangan lupa mengisi daftar hadir yang telah disampaikan juga di grup WhatsApp. Terima kasih Bapak Ibu, kita ketemu kembali di besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Besok kita lanjutkan lagi jam 9 sesuai dengan jadwal.